berjumpa kembali bersama Puspita, pemirsa Nemu Hikmah, dan tentunya kali ini ya seperti biasa kita akan berbincang-bincang bersama narasumber spesial, dan kali ini Ayu mengundang penggerak dari Pak Monty atau Pasar Kreatif Monumen Poncowati, dan sudah ada di depan kita ya beberapa penggeraknya seperti ketua, sekretaris, dan wakil ketua. Oke, di sini sudah ada Pak Yusron. Halo ya, Pak Yusron. Halo, dan juga ada Pak Dodi. Ya, dan di samping Pak Dodi ada Pak Adi. Ya, oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Dan tentunya ngebahas tentang Pak Monty nih ya Pak ya, Pasar Kreatif Monumen Poncowati. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin dari Pak Yusron sendiri, apa sih itu Pasar Kreatif Monumen Poncowati sendiri? Mungkin pemirsa sekalian mau mendengarkan penjelasan dari Bapak. Baik, Pasar Kreatif Monumen Poncowati itu didirikan tanggal 4 Juli ya maksudnya ya? 4 Juli 2021. Iya. Tujuannya itu untuk mengembangkan usaha-usaha kuliner di Poncowati. Khususnya kuliner sih dulu. Berkembang ke sini mungkin insya Allah bisa merambah ke yang lain. Itu untuk tujuannya itu sendiri untuk mungkin membangun UMKM kembali ya di situ ya, untuk mungkin kulinernya sendiri. Baik ya Pak ya. Dan mungkin ya Pak, apa sih yang menjadi inspirasi awal nih dalam memulai gerakan pasar kreatif ini? Mungkin untuk perjalanan idenya nih, kok bisa sih sampai dibentuknya Pak Monty ini sendiri? Ya, awalnya Pak Monty terbentuk itu ya bukan karena kami yang mengide sih sebenarnya. Baik. Cuman ada owner PB Swalayan kebetulan punya ide dan memanggillah kita bertiga. Kemudian kita disuruh belajar ke Payungi. Payungi yang ada di Metro itu ya. Tempat Pak Dharma. Kita belajar selama 2 hari ya di sana. Nah, kita belajar tentang kuliner di mana sih ngadainnya, terus kita buat nama dan sebagainya. Baru beberapa bulan kemudian, karena pas Covid itu Mbak, jadi kita susah mulainya, izin dan sebagainya kan sulit. Benar sekali. Akhirnya pas Covid agak reda, kita buatlah itu. Jadi sampai sekarang berjalan udah hampir 3 tahun. Wah, luar biasa sekali, udah sampai 3 tahun ya. Berarti awalnya itu tadi benar-benar kayak banyak banget rintangannya, soalnya Covid ya. Soalnya di situ juga kan nggak boleh orang-orang bergerombolan, terus nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh rame-rame lah ya berarti ya. Kita sering bersinggungan dengan aparat lah. Benar banget. Aparat kampung, aparat polisian sering. Acara dikit rame, langsung ada aja. Tapi bisa dihandle Pak semua itu? Alhamdulillah kita handle-nya ya, kita gagalin lah acara yang bikin rame, cuman sekedar pasar-pasar aja gitu. Benar-benar. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Dodi sendiri? Cukup. Dari Pak Adi? Ya. Mungkin sudah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Ini mungkin menurut Bapak nih ya, untuk peran pasar kreatif ini yang mendukung pengembangan ekonomi lokal nih dan juga meningkatkan kesejahteraan UMKM sendiri. Apa nih mungkin peran dari pasar kreatif ini untuk mengangkat ekonomi dari para penggiat UMKM? Peran Pak Monty-nya ya. Perannya itu gimana ya? Memang selama ada Pak Monty, ternyata saya lihat setelah 3 tahun ini banyak perkembangan UMKM di situ. Jadi sekarang tadinya setiap minggu mereka jualan, sekarang jadi tiap hari, tiap sore Mbak jualan terus. Jadi kalau di sekitar Pak Monty itu tiap sore pasti ada jualan. Itu juga dari pukul berapa tuh Pak? Dari pukul berapa Mas Dodi ya? Habis asar. Kebetulan Mas Dodi juga ikut jualan. Wah, luar biasa. Biasanya Pak Dodi ini produk apa nih? Makanan Mbak, burger. Keren banget sih. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Dodi atau Pak Yusron? Cukup Mbak. Tentang ini? Ada sedikit sih mungkin. Mungkin nyambung nggak? Kira-kira nyambung nggak kalau mungkin kemarin itu ada dari Depak. Ya, mereka dengan adanya Pak Monty, mereka mengadakan
sertifikat halal gratis Waduh. melalui Pak Monty tersebut ke kuliner-kuliner yang ada di situ. Iya. Gratis tanpa bayar. Wah, keren banget. Jadi salah satu peluang ya untuk para Iya, UMKM dan jadi- juga diberikan kesempatan dari Departemen Keagamaan itu tadi untuk iya. memberikan sertifikasi halal ya Pak ya. Halal gratis, Oke, keren banget sih. Oke, mungkin sekarang nih Pak, mungkin di era digital seperti yang sekarang nih ya, gimana nih mungkin pasar kreatif ini bisa bersaing di beberapa platform digital nih untuk agar pasar kreatif ini tetap relevan nih di tengah-tengah masyarakat sendiri. Sebenarnya itu yang sangat sulit bagi kami, Mas Dodi tadi ya. Iya. Karena saingan dengan yang ekom digital itu memang luar biasa. Tapi kan di e-commerce digital itu tidak bisa tatap muka, mungkin itu kelebihan kita sehingga kita bisa lebih meningkatkan bersaingnya lebih ada gitu. Iya. Jadi kalau di e-com nggak bisa bertatap muka langsung, nah kita bisa lihat produknya langsung. Benar-benar Nah, langsung ini, melihat ya. Jadi begitu lihat bisa langsung dibeli, nggak kayak di e-com kan mungkin kita Iya. cek-cek dulu pasti Iya hasilnya. benar-benar. Terus reviewnya gimana nih, bagus nggak nih, bintang berapa nih gitu. Ya di Pak Monty juga kan kalau pagi itu kan banyak pesepeda itu. Iya benar, banyak yang olahraga ya Pak ya. Kalau di Pak Monty itu mereka kan bisa menikmati suasana sambil bersepeda itu juga. Iya. Jadi kalau mau melalui e-com itu tadi, mereka nggak bisa menikmati suasana. Nyantai Benar gitu. iya. Gitu. Karena juga yuk sering lihat kalau pagi itu banyak yang jogging, Iya. yang bisa jogging baru jajan gitu ya, Iya. nyobain beberapa makanan tradisional juga ya Pak ya. Iya betul. Oke, Ada keren makanan banget sih. berat dan ringan di situ. Oke, sekarang nih Pak, mungkin peran untuk melihat kreativitas lokal nih ya, yang mungkin ada produk dan juga pelaku usaha yang berhasil mungkin ya, yang ada di UMKM Pak Monty itu sendiri, ada nggak sih Pak? Yang Ada. best seller mungkin? Ada. Kalau menurut saya sih ya, entah menurut kawan-kawan, itu ada yang baru di situ. Dia jual bubur ayam sama soto Betawi. Waduh. Jadi kan jarang memang di sini. Kebetulan kok satu-satunya itu. Kalau mungkin kuliner lainnya udah biasalah di mana-mana ada itu. Yang saya lihat sih soto Betawi. Soto Kalau Betawi, Mas Dodi ngelihatnya ada yang lain nggak ada ya? Udah. Sementara Oke, itu. jadi memang soto Betawi sama bubur ini agak susah sih dicarinya kalau di daerah-daerah seperti pasar kreatif itu sendiri ya Pak ya. Apalagi soto Betawi tuh. Iya jarang. Jarang. Kita di Lampung ya soalnya. Jauh Iya. bener. Iya benar, dia bisa ke sini tuh. Jauh-jauh dari Heeh, Betawi ke dari Lampung. Betawi ya. bener Iya, banget. bener. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi sendiri nih. Ya sebenarnya selain soto Betawi itu juga mereka juga memproduksi produk olahan makanan yang lain. Kemudian bekerja sama dengan PB Swalayan, Iya. dititipkan ke PB Swalayan. Itu Oke. salah satu keunggulan ekonomi di lingkungan Pak Iya. Monty. Dan juga sangat berkontribusi berarti ya Pak ya. Ya, karena memang awalnya owner PB Swalayan Yang itu punya ide itu. yang memiliki idenya, Oke. sponsor utamanya, kemudian memang mendukung niatnya untuk meningkatkan UMKM di Poncowati pada khususnya Lampung Tengah pada umumnya. Wah, keren banget. Karena metro aja dibangun sama beliau, masa Poncowati, Lampung Tengah enggak kan, tiganya juga di Lampung Tengah kan Ilmunya gitu. sangat bermanfaat Iya. banget ya berarti Pak. Iya, Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Kita break sebentar. Baiklah pemirsa yang menyimak, tentunya Ayu akan kembali lagi dengan beberapa pembahasan yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Baiklah pemirsa menyimak, berjumpa kembali bersama Epospita dan tentunya ya kita masih dengan narasumber kita yaitu penggerak pasar kreatif Monumen Poncowati atau yang biasa disebut Pak Monty. Oke baiklah, lanjut lagi ya Pak ya, masih semangat Pak? Ya. Masih. Alhamdulillah. Oke tadi kita udah berbincang-bincang soal mungkin peran kreativitas lokal UMKM itu tadi, dan sekarang mungkin ya Pak, mungkin ada nggak sih
yang mengakomodasikan berbagai bentuk kreativitas seperti seni, lalu kuliner yang ada di pasar kreatif ini sendiri? Seni sudah ada, seperti seni musik. Oke. Kalau kuliner kita sementara ya kuliner aja itu. Kalau yang lain-lain belum ada itu. Oke, belum ada. Mungkin Belum kalau ada ya, seni Mbak, ya? sendiri itu belum ada ya Pak ya? ada. Seni seperti seni musik aja. seni musik aja ya. Oke. Kalau tari belum ada? Tari, oh iya Oh, tari. Cuman tari itu kalau ada acara khusus aja. Oke, ada acara khusus. Kalau pas minggu-minggunya nggak ada. Oke, tapi pernah ada ya Pak? Pernah membuat Acara pernah itu? sanggar tari di Poncowati. Sanggar tadi yang Iya. ada di Poncowati. Oke, keren banget. Mungkin ada yang ditambahin dari Pak Adi atau Pak Dodi? Cukup. Oke, kita lanjut lagi Pak. Mungkin sebagai penggerak nih Pak ya, gimana peran Bapak untuk memanfaatkan kolaborasi dari berbagai pihak seperti komunitas kreatif atau para konten kreator nih? Pernah nggak? Pernah sih sama pertama Pak Mas Ipung. Oke. Mas Ipung tuh kirim lah, dia main ke Pak Posi terus kirim video. Saya bilang tiap minggu Pak Ipung. Akhirnya alhamdulillah Pak Ipung tiap minggu. Dan kalau Oke. yang lain-lain ada Mas Heri itu zaman waktu itu dia buat YouTube. YouTube-nya udah banyak kalau Pak Wanti. Oke. Alhamdulillah mungkin kalau YouTube udah berapa konten kreator YouTube itu adalah 5-an. Dulu pernah datang ini Mbak, tukang chef tuh, ada chef yang pernah kami itu dan Oh, yang sebagainya. pelatihan itu. Iya. Datang ke situ, cuman pas mungkin acaranya nggak pas, jadi nggak jalan seperti yang diinginkan. Gitu. Oke, tapi udah ada ini ya, udah ada kayak kegiatan beberapa konten kreator yang membuat konten di situ. Itu kan juga membuat salah satu informasi untuk publik gitu ya Pak Iya, ya, untuk benar. berkumpul di Pak Monty itu Jadi sendiri. dengan adanya itu ya orang-orang pendatang yang datang ke situ juga, alhamdulillah kan mereka bawa HP tuh, jadi diputu-putu. Oh iya, langsung ya. Apalagi kalau ibu-ibu Facebook, kalau Nah guys. ibu-ibu, benar itu. Alex di mana nih? Gitu. Iya. Oh di Pak Benar-benar, Monty, Pak iya. Monty di mana ya? Oh langsung cus Iya, ke langsung. sana ya. Kadang-kadang juga salah nyebut, ada yang Pak Nino, Pak. Pak Monty, ibunya mana nih? Nah, kadang gitu. Kadang Ini ada Pak Monty, Ibu Montinya mana? Mana? Benar. Ya pernah itu dulu Jadi anggota jokes ya, Pak dewan ya? apa ya salah. Bilang, loh ini Pak Monty, kok nggak ada Bu Monty? Pikir dia ya Pak Monty itu bawa bapak. Oh, bapak-bapak. Padahal itu singkatan ya, Pasar Pasar Kreatif Monumen Monumen Poncowati. Karena dekat dengan monumen, jadi kita buat nama seperti itu. Oke, tapi menjadi salah satu ikon sih Pak ya untuk monumen itu sendiri. Kalau nggak ada monumen ya apa nih namanya kan beda. Karena memang ikon di Poncowati itu ya monumen Poncowati itu. Kalau itu mungkin nggak ada bingung Poncowati ini Iya, apa nih? Iya. Karena memang dulunya Poncowati kan isinya tentara itu, Mbak. Iya. Jadi selama masih ada monumen Poncowati, orang tahu oh ini Poncowati dulu transmigrasi tentara angkatan darat begitu. Oh. Jadi orang tua yang tentara sudah nggak ada, tinggal anak cucunya. Anak cucunya, oke, yang meneruskan. Tapi kreatif banget sih Pak untuk membangun Pak Monty ini sendiri. Oke, berarti seiring berjalannya waktu, beberapa para konten kreator itu membuat konten di situ berarti sangat berpengaruh nggak sih Pak untuk saat ini? Kalau menurut saya sangat berpengaruh. Kemarin tuh agak sepi Mbak. Jadi Mas Ipung alhamdulillah kirim-kirim terus karena di Oke, IG, di TikTok dan di WA-nya mungkin kan. Jadi saya lihat semakin ramai orang jalan-jalan ya Mas. Ya? Iya. Orang nongkrong-nongkrong ya rame. Saya kemarin alhamdulillah saya kadang ke situ kadang enggak sih. Jadi kemarin ke situ kok rame alhamdulillah. Oke, karena ada kesibukan juga ya Pak ya. Iya benar. Iya. Kalau Mas Adi kan kerja, Mas Dodi mungkin ada di rumah sibuk ngurus anak ya. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Adi ataupun Pak Dodi. Oh, sama dari Dinas Pariwisata, Mbak. Ya, sudah mulai. Oh, sudah mulai melirik-lirik. Iya, ya? sudah Oke, mulai. keren banget. Tiap kita buat apa namanya flyer, mesti dia minta ditampilin apa tuh Mbak? Logo pariwisata, Mbak. Dia minta itu. Kok nggak ada logonya? Karena Iya, benar-benar, akhirnya kita benar-benar. minta logonya, kita masukkan di tiap minggu pasti kita bikin flyer. Flyernya, oh ya, jadi kan orang-orang tahu nih langsung di SSSSS langsung bikin status gitu. Iya. Di mana nih yuk Karena hari kita Minggu kirim ke jam grup Pak segini Monty, ya. jadi yang dagang atau yang masuk di grup itu mereka Harus share. menyebarkan. Ya. Oh, langsung share. Keren banget sih. Emang benar-benar teknologi digital ini apa informasi langsung melesat. Iya gitu, alhamdulillah ada itu. Kalau enggak ada susah juga. Oh iya benar sekali. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi?
Udah cukup. Udah cukup ya, oke. Dan kita lanjut lagi ya, mungkin dampak sosial nih yang dirasakan dari terbentuknya pasar kreatif ini Pak, untuk para penggiat UMKM itu sendiri itu apa? Dampaknya sih kalau yang baik-baik banyak. Mereka yang tadinya nggak punya ide dagang, dengan adanya Pak Monty mereka dagang. Dan akhirnya kebablasan kalau Pak Monty kan cuma hari Minggu aja Pak. Iya. Jadi karena menurut dia, wah hasilnya ada nih, dagang terus dia akhirnya tiap sore itu. Nanti kalau hari Minggu itu Mbak, Pak Monty kalau hari Minggu nggak boleh dagang di luar Pak Monty. Jadi yang biasa dagang di lingkungan luar Pak Monty, kalau mau dagang ya ke dalam. Masuk ke dalam. Nanti jam 12 ke sana baru boleh dagang boleh lagi. di luar. Karena kalau dia nyebar di luar-luar, benar. Jadi ya di luar-luar aja Pak ya. Ya, berarti itu untuk jam-jamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Kalau dulu jam 6 sampai jam 12, sekarang agak molor jam 7. Oh, jam 7. Iya. Karena mungkin dari jam 12 ya maksudnya. Jauh-jauh juga mungkin ya Pak yang datang juga Yang mungkin. datang iya kebetulan. Kalau dulu Mbak bisa 50 pedagang tuh Mbak. Waduh. Dulu awal-awalnya. Kesini makin sulit, itu tantangannya sebenarnya itu Mbak. Gimana Iya, untuk mempertahankan UMKM itu dan juga pengunjung itu tadi ya Pak ya. Iya, pengunjung sama yang dagang itu kan. Dagang nggak laku misalnya, besoknya udah nggak lagi. Jadi susah kita gimana ya biar mereka itu mau dagang. Kadang-kadang kita kasih acara mereka dagang. Oh ya, dikasih event gitu, benar-benar harus diakalin nih. Ini harus ada apa nih biar rame gitu ya Pak ya. Yang berpikirnya itu aja sebenarnya. Iya, keren banget sih Pak ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Dodi? Cukup, Pak. Udah. Oke. Cukup mulu nih. Oke, tentunya kita bakal balik lagi ya Pak ya, tentang beberapa pembahasan. Ini masih banyak nih yang mau Ayu tanya ini sebenarnya ya. Oke, kita break sejenak. Baiklah pemirsa Nemu Nyimah, jangan kemana-mana, tentunya setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Nemu Nyimah, masih bersama Ibu Puspita dan tentunya dengan narasumber kita beberapa penggerak dari Pak Monty atau Pasar Kreatif Monumen Poncowati. Oke Pak, tadi kita udah ngebahas tentang beberapa mungkin ya dari kreativitas atau UMKM. Nah, mungkin sekarang kita mau ngebahas tentang teknologi nih. Ada nggak sih peran teknologi dalam perkembangan pasar kreatif ini sendiri? Apakah inovasi teknologi yang diterapkan di pasar Pak Monty ini sendiri? Iya, untuk sementara ini memang nggak ada, tapi kalau dibilang ada, kemarin dari sebuah bank mengadakan QRIS itu Mbak. QRIS untuk barcode ya. Jadi kalau mau bayar pakai haptik gitu. Mungkin mempermudah, cuman ya mungkin ya kalau barangnya yang dibeli dikit jadi malas. Ya akhirnya ya langsung bayar gitu aja. Jadi yang teknologinya tapi orang-orang jadi tahu ada QRIS gitu aja. Oke, berarti teknologi juga berperan ya di situ ya Pak ya. Ya, sementara sih itu aja Mas Adi ya. Nggak ada yang lain-lain ya. Belum ada ya. Belum. Semoga nanti kedepannya tambah canggih lagi ya Pak ya. Insya Allah. Oke, dan sekarang mungkin ya apa sih strategi yang menarik pengunjung agar mau datang ke Pak Monty itu sendiri nih Pak, yang mungkin yang membuat sangat-sangat menarik gitu. Biasanya kita membuat suatu acara gitu Mbak. Cuman kan kalau kita mau terus-terusan membuat acara itu kita juga butuh modal. Sponsor. Itu mau karena kita keluar sendiri gitu kan. Oke lah, dari pedagang iuran beberapa, tapi mau nggak mau kita bertiga nanti cari yang lebih besarnya lagi, itu kita bertiga gitu kan. Nah kalau seumpamanya mau di tiap minggu seperti itu, kita juga kayaknya kesulitan untuk mencari sponsor. Memang waktu kita nggak bisa juga tiap minggu ikut situ terus gitu. Terus yang lainnya mungkin ya kita nyebar-nyebar melalui iklan, flyer, terus bantuan-bantuan konten kreator tuh lumayan juga itu.
Berarti sangat-sangat berkontribusi banget ya untuk para konten-konten kreator ini. Kalau datang ke Pak Monty itu harus bikin konten pokoknya. Nah iya, terus pedagang juga ya bikin, pedagang juga bikin, pembelinya juga bikin, itu bikin lebih meluas lah. Meluas ya, oke, agar dapat dijangkau ya. Oke, mungkin sekarang nih Pak, apa sih peran pasar kreatif untuk berkontribusi menjaga dan mempromosikan warisan, terutama makanan tradisional nih, ada nggak di pasar Pak Monty sendiri? Ada ya, kalau kayak makanan pecel kan mungkin, terus cenil ya Mas Adi ya. Kalau burger nggak tradisional ya. Getuk yang sudah getuk ya, getuk. Dulu Mas Adi juga jualan. Getuk, lumayan getuknya. Cuman mungkin karena kesibukannya jadi jadi ini break dulu. Dari bahannya rada kesulitan. Karena dari singkong ya Pak berarti? Iya, dari singkong. Ada nasi tiwul kemarin tuh. Masih ada berarti ya Pak? Masih. Gudeg dulu juga ada Mbak. Gudeg. Lengkap Mbak. Itu juga salah satu cara untuk mempromosikan warisan-warisan kuliner Indonesia ya Pak? Iya benar. Jadi warisan-warisan budayanya masih tetap jalan ya. Kayaknya ada nih yang belum ada nih kayaknya. Apa tuh? Seruit, ada nggak? Nah, dulu saya pernah Mbak, saya berpikir kan, Mbak. cuman kan ada orang Lampung kan teman saya, buka seruit laku-laku, cuman ngomong aja, cuman sampai sekarang belum buka-buka dia. Masih kayak rencana doang. Apa mungkin mahal ya seruit itu ya? Seruit itu menurut Ai sih sebenarnya seperti ikan, terus ya sambal, terus ada timun, banyak sih Pak sebenarnya, ya lumayan sih. Lumayan Maksudnya biayanya itu kan ya. makannya besar ya, bukan kayak cenil kan itu cuma kayak buat cemilan. Nah, itu makan memang besar, benar-benar untuk makan iya. besar gitu. Tapi bagus nih Pak, bisa dimasukin list nih. Iya benar. Siapa nih yang mau jual yang seruit? mau jualan? Oke nih, memang di sana gratis sih Mbak tuh, jualan nggak ada bayar. Gratis berarti nggak dipungut biaya apapun ya Pak? Enggak, Ya? cuman mereka keren kalau banget. mau iuran untuk kas mungkin terserah, itu juga nggak di seikhlasnya. seikhlasnya ya. Oke, keren. Harus masuk list ya Pak ya, seruit. Seruit. Nanti Mbak Ayu datang terus mesti. Oke, siap Pak, sama kerupuknya nih. Oh, sip itu. Oke, kita udah ngebahas tentang makanan tradisional. Mungkin ya sekarang nggak mungkin kan Pak, apapun yang dijalanin, apapun yang dilaksanakan itu mulus-mulus aja, pasti semuanya ada hambatan nih. Nah, ayo mau tahu nih hambatan dari membangun Pak Monty itu sendiri bagaimana? Hambatannya tuh luar biasa. Ya dari ya tadi tuh kalau kita bukanya kan pas Covid. Iya. Jadi nunggu Covid agak reda baru kita bisa buka. Kan benturannya sama aparat kampung juga sama kepolisian dan sebagainya, Dinas yang Kesehatan. Perkomfin. Nah, itu tuh berat sekali, kita bikin izin aja ruwet sekali waktu itu, Mbak. Kita serasa disusah-susahin ya tadi ya. Mutar gitu. Terus ada juga ya dari warga-warga sekitar juga, bukan hambatan sih, cuman kurang mendukungnya, itu membuat kita jadi semangatnya kurang gitu. Kalau mereka mendukung, insya Allah mungkin kita tambah semangat gitu. Tapi untuk sejauh ini, saat ini sudah menerima, sudah sejalan, maksudnya hambatan itu apakah sudah dilewati, udah selesai tapi apa ya? Alhamdulillah sudah Mas Edi ya, mereka bisa menerima. Mungkin Awal-awal aja. waktu itu karena ya zaman-zaman politik sih Mbak, jadi berbenturan begitu, jadinya kita Agak sensitif ya Pak ya? nah, kebetulan kita ini satu klub mendukung ini dan yang lainnya bukan, jadi kita dianggapnya itu untuk partai politik, padahal enggak sih, kita untuk kemajuan Untuk benar-benar untuk rakyat Poncowati UMKM juga, dan iya. juga Poncowati, Dan sekitarnya lah gitu. Oke, keren banget sih. Oke, kita udah tanya tentang hambatan. Nah, mungkin sekarang nih ya Pak ya, Ayo mau tanya tentang harapan nih. Ya Mas Adi, harapannya apa Mas Adi? Mas Adi, apa nih harapan untuk Pak Monty ini sendiri nih? Ya kalau untuk harapan dari saya pribadi, itu ada perhatian khusus lah dari pemerintah baik. daerah, pemerintah pusat, untuk lebih memperhatikan lagi Pak Monty, untuk lebih membimbing lagi. Kemudian kalau bisa itu diberikan suatu pelatihan permodalan untuk para pedagang ini tadi. Iya, hanya itu aja sih harapan dari saya. Oke, keren banget. Semoga pemerintah langsung merespons cepat ya Pak ya. Amin. Oke, mungkin dari Pak Dodi sendiri nih, apa nih harapan? Harapannya Pak Monty semakin ramai, Mbak. Oh, semakin ramai, benar maju. banget. Kalau dia sepi, waduh. Nggak laku. Tutup. Kalau Pak Yusron sendiri? Ya harapan saya Pak Monty bisa berkembang lebih
Dan kami berharap sebenarnya karena kami belajar dari Pak Yungi ya, harapan kami bisa seperti Pak Yungi. Pak Yungi itu seperti mendunia lah kalau saya lihat ya. Jadi kalau dibanding Pak Monty mungkin jauh sekali. Ya, kami ya berharap bisa seperti itu dan kedepannya pedagangnya makin banyak. Terus yang beli juga makin banyak. Amin ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya siaran TV ya, seperti ini mungkin menambah banyak pengunjung. Semoga gitu. Amin. Oke, mungkin kapan-kapan nih Ayu mau bikin konten nih di Pak Monty. Kabar-kabarin aja ya Pak ya, harus hadir pokoknya. Kalau Mbak Ayu datang, kabar-kabarin aja. Insya Allah kita hadir di sana. Dan kita udah ada di penghujung program nih Pak. Ayu mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yusron, Pak Doni, Pak Adi udah hadir dan juga memberikan edukasi dan juga menginspirasi masyarakat ya, terutama yang ada di Lampung sendiri, dan semoga hati mereka juga tergerak nih untuk membangun dan membuat beberapa pasar kreatif, karena agak susah juga kan ya untuk membangun pasar kreatif itu sendiri. Semoga pemirsa di rumah juga terinspirasi. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Mbak Ayu. Baiklah pemirsa, menyimak tuntas sudah kebersamaan kita, dan terima kasih atas kebersamaannya. Ayu dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.